Bro, pernah nggak sih lo ngerasa hidup ini kayak udah nggak punya kontrol penuh lagi karena media sosial, terutama TikTok? Gue yakin banyak dari kita di Indonesia tanpa sadar udah kejebak sama standar TikTok. Bayangin, lu scroll TikTok, terus tiba-tiba ngerasa hidup lu nggak seheboh orang-orang di FYP, mulai dari soal gaya hidup, pencapaian, sampai penampilan. Dan parahnya, kita nggak sadar bahwa kita ngikutin standar-standar itu. Gue juga pernah tuh kena pengaruh standar medsos. Gue inget banget dulu pengen banget punya barang branded karena ngelihat orang-orang di FYP pada pakai outfit keren. Kayak hidup gue nggak lengkap kalau belum punya barang-barang itu. Dan ini nggak cuma soal fashion bro, bisa juga soal gaya hidup. Kayak ngelihat orang liburan terus jadi kepikiran kapan ya gue bisa kayak gitu. Padahal kita kan nggak tahu gimana kehidupan asli mereka di balik layar. Yang kita lihat cuma versi keren mereka aja. Nah, ngomongin soal ini, ada nih yang namanya Social Comparison Theory dari Leon Festinger. Seorang psikolog yang bilang manusia memang suka ngebandingin diri mereka sama orang lain. Dulu sebelum ada media sosial, kita cuma ngebandingin diri sama orang-orang di sekitar aja. Kayak teman sekolah, tetangga, atau teman kerja. Tapi sejak ada TikTok dan Instagram, kita mulai ngebandingin diri kita sama orang-orang yang bahkan kita nggak kenal. Bahkan yang tinggal di belahan dunia lain. Apalagi media sosial tuh cuma nampilin highlight momen-momen terbaik orang. Kayak lagi liburan, punya barang baru, atau baru mencapai sesuatu yang keren. Jadi, kesannya hidup mereka sempurna banget, padahal realitanya bisa jadi beda jauh. Di Indonesia, fenomena ini makin gila. Banyak yang nggak sadar kalau standar hidup mereka sekarang terbentuk dari apa yang mereka lihat di FY. Dan yang ngeri, standar itu jadi nggak realistis. Contohnya, ada orang yang punya standar tinggi buat pasangannya, tapi lupa kalau standar dirinya sendiri belum selevel. Pengen pasangan yang wow, tapi lupa ngembangin diri biar layak buat standar itu. Belum lagi ada istilah FOMO, Fear of Missing Out, yang bikin kita merasa nggak mau ketinggalan tren. Jadi, karena ngelihat orang lain punya pencapaian tertentu, kita ngerasa harus ikut juga biar nggak ketinggalan. Akhirnya, banyak yang jadi stres atau bahkan depresi karena standar yang nggak realistis tadi. Terus, gimana dong cara biar nggak kebawa sama standar-standar medsos ini? Pertama, kita mesti sadar dulu, bro, bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu cuma sebagian kecil dari hidup orang lain. Dan keseluruhannya. Jangan anggap yang di-upload tuh realita penuh. Karena kita nggak tahu apa yang mereka lalui di balik layar. Kedua, coba deh batasi waktu buat scrolling medsos. Ada penelitian yang bilang kalau kita bisa ngurangin waktu di media sosial jadi cuma 30 menit sehari, itu cukup buat nurunin risiko depresi dan kecemasan. Dan yang terakhir, tetapkan standar hidup lu sendiri bro. Jangan ikut-ikutan apa yang ada di media sosial. Fokus sama nilai-nilai yang penting buat hidup lu, bukan yang cuma dipamerin orang lain. Emang sih nggak gampang buat disiplin dalam hal ini, tapi gue yakin kalau kita bisa, hidup bakal lebih tenang dan bahagia. Jadi, bro, yuk mulai sekarang kita sadar dan bijak dalam menggunakan media sosial. So, itu aja buat video dari kelas sosial kali ini. Jangan lupa untuk terus berkembang jadi versi terbaik diri sendiri dan semangat buat ngatur hidup biar nggak terpengaruh standar-standar medsos yang nggak perlu. Sampai jumpa di video selanjutnya, bro.